Masjid Raya Al-Masyun Medan adalah salah satu ikon Medan sebagai kota tua. Masjid yang memadukan arsitektur Timur Tengah, India, Eropa, dan Melayu ini menjadi saksi sejarah kejayaan Islam di Tanah Delhi pada masa Sultan Ma'mun al-Rashid lebih dari 1 abad lalu. Bingkai Sumatera mengunjungi masjid ini untuk merasakan suasana Ramadan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, inilah program Bingkai Sumatera. Selama 24 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Pada episode kali ini kami sedang berada di Masjid Raya Al-Masyun Medan. Sebelum kita melihat kemegahan masjid bersejarah yang menjadi salah satu ikon kota Medan ini, simak terlebih dahulu ringkasan episode berikut. Amanto, sosok teladan yang selalu bekerja dengan hati. Menggalakkan urban farming dengan konsep peduli lingkungan. Kiprah teater O yang mengukir prestasi di pentas nasional. Pak Ridwan, bisa diceritakan sejarah didirikannya Masjid Raya Al-Masyun ini? Ya, bisa. Seringkas Ibu ya. Ya, Pak. Pertama sekali pihak Sultan Delhi mengirimkan keluarganya atau utusannya ke luar negeri untuk melawat suatu negara. Di sana keluarga tadi membuatlah suatu coretan-coretan sehingga berbentuklah sebuah masjid. Maka oleh pihak Sultan, gambar tadi disetujui ya, berbentuk masjid disetujui, maka di mana di masjid dibuatlah suatu kesepakatan di mana jatuhnya ini kertas, disitulah dibuat masjid. Oke. Setelah dilayangkan, maka jatuhlah kertas itu di lokasi ini, maka di sinilah dibuat masjid pas bertepatan pada tahun 1906 Masehi. Yang membangunnya adalah Sultan Delhi, yaitu Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alam Shah. Berarti sejarah yang unik ini ya Pak ya? Bu. Amanto, seorang pria Parubaya yang bekerja sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api di Medan. Sudah 16 tahun ia mengabdikan dirinya di PT Kereta Api. Di sela waktu bekerjanya, Amanto juga membersihkan lingkungan sekitar rel kereta api sehingga terlihat rapi dan bersih. Semangat untuk cinta lingkungan ini juga ia tularkan kepada rekan-rekan kerjanya. Nama saya Amanto, umur 50 tahun. Saya kerja di PT Kereta Api. Saya ditugaskan sebagai petugas penjaga palang pintu kereta api. Masih dini hari, ketika Amanto telah bersiap untuk menjalani aktivitas hariannya. Dengan profesi yang diembannya sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api, Amanto harus rela untuk berangkat bekerja dengan kondisi langit yang masih gelap. Setiap harinya, sang istri dengan setia menemani serta menyiapkan secangkir kopi dan beberapa keping biskuit sebagai menu sarapan pagi Amanto. Di mata sang istri, Amanto adalah sosok suami yang pendiam dan tidak banyak mengeluh. Yang kusuka dari bapak, dia tuh nggak banyak cerita. Kapan perlunya dia bicara, walaupun saya istrinya. Kalau nggak perlu nggak bicara dia. Lah, salaman dulu kalau mau pergi. Makin cium, dah, ya. Saya buka ini. Dengan mengayuh sepeda, Amanto menembus dinginnya pagi menuju lokasi kerjanya di Jalan Putri Hijau Medan. Pria Parubaya ini harus menempuh jarak sekitar 14 km setiap harinya agar bisa sampai tepat waktu di pos tempat ia berjaga. Tak pernah satu kereta pun yang terlewatkan olehnya.
Menjadi seorang petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api tidak pernah dicita-citakan oleh Amanto. Tak banyak pilihan baginya karena Amanto hanyalah seorang tamatan sekolah dasar. Selama 10 tahun, dia menjadi karyawan honor, baru kemudian diangkat menjadi pegawai PT Kereta Api. Ya gitulah, kami dulu mulai pertama masuk kerja dari tahun 87, mulai honor, terus dilanjut-lanjut hingga sampai sekarang. Tahun 97 kami diterima menjadi pegawai kereta api hingga sekarang. Berbagai suka dan duka sudah ia lalui sepanjang 25 tahun pengabdiannya sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Namun, ia tetap semangat menjalani profesinya karena ia menganggap bahwa pekerjaan ini adalah sebuah berkah dalam hidupnya. Ya sedihnya kalau hari libur misalnya lah hari raya lah, kami cukup kerja. Ya macam mana namanya udah resiko, udah mempertanggungjawabkan diri. Nah, ya terpaksa lah saya lakukan karena itu udah resikonya orang kerja, ya tetap kerja, ya apa boleh buat. Untuk mengusir rasa kantuk ataupun bosan, Amanto biasanya membersihkan lingkungan di sekitar rel tempat ia berjaga. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan telah menyebabkan daerah di sekitar rel menjadi kotor. Amanto yang menyukai kebersihan, memanfaatkan waktunya untuk membersihkan lingkungan sambil ia tetap berjaga menanti kereta api yang akan melintas. Setiap minggunya, Amanto beserta rekannya Dedi saling bertukar shift untuk berjaga di pos perlintasan kereta api. Sudah 3 tahun lamanya, Dedi Lesmana menjadi rekan kerja Amanto. Berbagai ajaran positif kerap Amanto berikan kepada pemuda ini. Amanto mampu menjadi panutan bagi rekannya ini. Pak Amanto orangnya baik. Dan itu dia mau ngasih pekerjaan sama saya. Bahwa kerjasama lah, saling kerjasama. Sekalian nasihatin sama-sama, karena dia nasihati. Untuk petugas penjaga palang tuh harapan kedepannya ya supaya ya kami itu ya kerjalah baik dan untuk hasilnya untuk masa depan kita, anak dan istri, dan syukurlah kami bisa kerja di PT Kereta Api. Sepulang dari bertugas di pos palang pintu perlintasan kereta api, bukan berarti Amanto dapat beristirahat. Dia masih harus menutupi kebutuhan hidup keluarganya dengan menarik beca. Biaya hidup yang tidak murah membuat pria ini harus bekerja keras. Gurat lelah di wajah Amanto menunjukkan betapa keras ia bekerja. Tapi keikhlasannya telah membuat dirinya selalu bersemangat menjalani rutinitas sebagai petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Sebuah pekerjaan yang terlihat mudah, namun dengan risiko kerja yang sangat besar. Ya Pak, jadi bangunan masjid ini sejak awal didirikan lebih dari seabad yang lalu itu belum pernah dipugar, masih utuh sampai sekarang. Sejak dibangunnya Masjid Raya Al-Mas'ud ini sampai sekarang belum pernah dipugar. Karena ini termasuk warisan budaya oleh pemerintah dan oleh pihak kesultanan. Baik. Urban farming atau pertanian kota saat ini mulai berkembang. Satriawan, seorang warga asal Kelurahan Sukarame, 1 Medan, membentuk sebuah kelompok tani untuk menggalakkan urban farming dengan konsep peduli lingkungan yang dinamakan dengan Darling.
atau masyarakat sadar lingkungan. Seperti apa kegiatan mereka? Berikut liputannya. Kebutuhan terhadap pangan yang sehat, faktor ekonomi, dan kondisi lahan kota yang semakin sempit menjadi pemicu dilakukannya sebuah gerakan masyarakat yang disebut urban farming. Urban farming atau pertanian kota adalah aktivitas produksi, proses, hingga pemasaran pertanian yang dilakukan baik di kota maupun di pinggiran kota. Pola ini menerapkan metode daur ulang sampah kota untuk menghasilkan keanekaragaman tanaman pangan. Keberadaan urban farming di Kota Medan saat ini sudah dapat kita temui di beberapa tempat. Kesadaran akan pelestarian lingkungan ini salah satunya dialami oleh Satriawan, seorang pria berusia 61 tahun yang tinggal di Kelurahan Sukarame 1, Kota Medan. Meski berusia senja, namun semangat hidup pria yang sehari-hari berdagang bumbu dan perkakas rumah tangga ini tidak pernah surut. Satriawan memulai kecintaannya pada kegiatan bercocok tanam sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari sini, dia kemudian rajin menanam berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dengan memanfaatkan areal pekarangan rumahnya. Kalau hobinya itu ya memang dari dulu, dari SMP kelas 1 tahun 65 lah. Kan itu kebetulan di sebelah itu ada tanah kosong ya saya bersih. Tapi kalau awalnya ini mula-mula itulah jagung, dia itu saya rubah ke dengan buah-buahan. Ini dia tanah itu tidak padat. Meski tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang pertanian, Satriawan cukup ahli dalam mengelola tanamannya. Pasir pun bisa. Dia memanfaatkan sampah organik rumah tangga dan lingkungan sekitarnya untuk membuat pupuk kompos sehingga tanamannya tumbuh subur. Areal tanam yang terbatas diatasinya dengan membuat wadah tanam yang terbuat dari bambu dan pot. Di tahun 2012, keahlian Satriawan mulai mendapat sambutan hangat dari pemerintah lokal maupun masyarakat sekitar. Dia bersama masyarakat di lingkungannya kemudian membentuk sebuah kelompok tani yang disebut Masyarakat Sadar Lingkungan atau Darling. Untuk dukungan kami di sini selalu Bu Lurah itu mensupport Pak Iwan, dan juga kita berikan yaitu seperti pembelian untuk penambahan tanam-tanaman tuh seperti tanah, seperti membantu untuk beli pupuk seperti itu biar lebih giat mereka untuk di kelompok Darling Kelurahan Sukarame 1 ini. Satriawan menyerahkan tanaman kepada masyarakat setelah sebelumnya melakukan pembibitan dan pemupukan selama lebih kurang 2 minggu. Dia merasakan kepuasan tersendiri dengan bersumbangsih melalui tanaman untuk lingkungannya. Satriawan tidak pernah menyangka bahwa hobinya bercocok tanam dapat memberikan manfaat keindahan, kebersihan, dan ekonomi untuk lingkungan tempat tinggalnya. Sadar lingkungan itu dari hati nurani itu ya, kita bahasanya itu sadar bahwa lingkungan kita itu harus bersih, harus nyaman, ya kan, udara pun harus segar kan gitu. Yaitu dengan paret-paret ini pun saya bersihkan, ya kan, kami bersihkan dengan masyarakat sini, ya kan, supaya jangan ada nyamuk demam berdarah atau bagaimana kan. Itu harapan saya itu supaya bisa dikembangkan dengan masyarakat luar atau masyarakat kita sendiri di sini. Memang suka tanam-tanaman itu, makin jadilah nengok Bang Wan tua makin apa juga semangat juga lah, dan menanam apa keladi, tapi belum tumbuh kali lah gitu. Tanam apa daun nasi-nasi, serai, pepaya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi, pendekatan dan penyadaran secara perlahan-lahan yang dilakukan oleh Satriawan kepada masyarakat telah mengubah mereka menjadi lebih peduli lingkungan.
Satriawan melalui urban farmingnya telah membuka pikiran dan kesadaran masyarakat bahwa menanam dengan memperhatikan lingkungan akan memberikan manfaat baik untuk kehidupan. Pak Ridwan, katanya ini Al-Quran yang ditulis tangan ya Pak? Iya betul. Ini Al-Quran ditulis tangan dan sampainya ke Masjid Raya ini setelah masjid ini terbangun beberapa waktu setelah siapnya masjid. Dan Al-Quran ini kita tidak tahu asal-usulnya. Ada yang mengatakan dari Timur Tengah, ada yang mengatakan dari Asia atau Pakistan. Oh begitu ya Pak? Ya Bu, begitulah ceritanya. Tidak sedikit teater Indonesia yang telah memiliki nama besar di kancah nasional maupun internasional. Namun tidak banyak yang tahu bahwa mereka mengawali kiprahnya dari dunia kampus. Di Medan, salah satu contohnya adalah kelompok mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang tergabung dalam Teater O. Berbagai prestasi pun telah mereka ukir sebagai wujud kreativitas yang tiada henti. Adakah Dari dahulu hingga sekarang, teater tetap menjadi bidang seni yang mempunyai daya tarik tersendiri. Teater tidak hanya menyangkut seni peran saja, namun teater merupakan gabungan semua seni pertunjukan seperti seni lukis dan seni musik. Tidak sedikit teater Indonesia yang sudah mempunyai nama besar dan sering bermain, baik di dalam maupun luar negeri. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa teater-teater yang mempunyai nama besar mengawali kiprahnya dari dunia kampus. Mahasiswa yang berteater menjadi cikal bakal perkembangan teater anak negeri. Di Medan, salah satu kelompok mahasiswa yang konsisten mengembangkan seni teater adalah mahasiswa dari Fakultas Sastra yang sekarang bernama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kelompok mahasiswa ini ingin membangkitkan semangat berkesenian di wilayah kampus. Mereka mendirikan teater pada tahun 1991. Teater mahasiswa ini kemudian diberi nama Teater O. O ini kebetulan pertama Teater O ini lahir pada bulan Oktober. Itu satu. Intinya O ini ada lingkaran. Kami berangkat dari nol, dari ketiadaan menjadi ada. Itu O. Dia lingkaran, berbentuk lingkaran. Artinya di sini semua dalam satu keluarga, satu rasa, sama-sama dalam duka dan bahagia. Itu sasaran sebenarnya. Setiap minggu, Teater O USU rutin mengadakan latihan bagi para anggotanya. Latihan teater yang mereka lakukan terdiri dari latihan dasar seperti olah vokal, pernafasan maupun fisik. Mereka juga melakukan latihan akting yang terdiri dari blocking, gestur, mimik, dan sebagainya. Setiap latihan ini berguna agar dapat membantu tiap anggota mendalami peran yang akan dimainkannya.
harus siap mental, harus siap fisiknya juga. Yang paling pahit itu sebenarnya memang proses di latihannya itu sendiri gitu. Karena susah bagi kita untuk memerankan orang lain gitulah. Di situ dia yang letak payahnya, karena itu bukan diri kita. Jadi susah kita memerankan kalau kita tidak betul-betul menghayati perannya itu. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota teater OUSU ini. Setiap orang yang tertarik terhadap bidang teater dapat bergabung di teater O. Namun tidak semua orang langsung diterima menjadi anggota teater. Mereka harus melewati beberapa tahap seleksi terlebih dahulu. Setelah lulus mereka dari tahap pertama, yaitu tahap untuk acting, dalam casting pertama, mereka harus melalui tahap namanya magang. Magang itu kami adakan selama 1 bulan. Dalam 1 minggu itu ada 2 kali, maka 1 bulan ada 8 kali magang. Setelah magang, maka mereka akan melalui tahap terakhir, yaitu workshop pelatihan teater untuk angkatan yang sedang dirintis oleh teater O. Eksistensi teater O hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan pihak kampus. Teater ini mendapat dukungan baik dari manajemen kampus maupun dari mahasiswa sendiri. Setiap ada pementasan, mereka selalu menyediakan waktu untuk menonton. Tapi saya juga bidang kemahasiswaan mendukung dan membackup semua kegiatan, tidak hanya teater O, semua pun kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Seni Budaya ini senantiasa membackup, mendukung, dan tentu dalam bidang budaya keuangan pun semampu keuangan fakultas tentu kami juga akan membantu dan menyediakannya. Teater OUSU tidak hanya sebagai wadah berekspresi, namun juga merupakan bukti nyata perjuangan mahasiswa untuk membangkitkan gairah berteater di tengah masyarakat, khususnya anak muda. Melalui kegiatan teater ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mengekspresikan dirinya, namun juga melatih diri bekerja sama dengan orang lain. Seluruh tayangan program Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Dari Masjid Raya Al-Masyun Medan, saya Rahma Mandasari beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.